Selamat pagi Pak Diato. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Diato? Alhamdulillah saya sehat Bapak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Pak Diato, pagi hari ini kita akan berdiskusi membahas supervisi yang akan dilaksanakan Pak Diato dalam rangka untuk menyiapkan supervisi nanti di pembelajaran menulis puisi kreatif ya Pak Diato. Ya, betul. Bisa berjalan dengan lancar dan bermakna untuk anak-anak. Kalau boleh dipaparkan, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Pak Diato besok pagi? Jadi Bapak izin menyampaikan, jadi tujuan pembelajaran besok adalah menulis puisi secara kreatif berdasarkan pengamatan atau pengalaman Bapak. Jadi besok itu fokusnya adalah bagaimana anak-anak bisa menulis puisi secara kreatif. Matan Bapak. Baik, untuk selanjutnya Pak Diato, strategi apa yang akan Pak Diato gunakan dalam pembelajaran menulis puisi kreatif tersebut? Baik, jadi rancangannya begini Bapak. Besok itu saya akan mengajak anak-anak keluar kelas terlebih dahulu. Jadi kami gunakan model field trip Pak. Keluar kelas, nanti ke taman, itu kemudian anak-anak akan mengamati objek yang ada di taman. Mereka melihat, mungkin mendengarkan hijau burung, mungkin merasakan hembusan angin dan sebagainya, agar anak-anak ini punya bahan untuk dituliskan, kan berdasarkan pengamatan ataupun pengalaman mereka. Begitu Bapak. Betul, betul sekali, bagus Pak Diato. Jadi teknik ini itu bisa dikaitkan dengan teknik kesadaran penuh, ya, agar anak-anak itu terus sadar dalam pembelajaran tersebut. Nanti bisa anak-anak itu diminta untuk memejamkan mata, udara segar, dan merasakan tekstur lingkungan sebelum nanti mengikuti proses pembelajaran menulis diksi. Terima kasih Pak. Jadi nanti memang masukan dari Bapak bisa saya tambahkan dalam strategi pembelajaran ini. Sebelum anak-anak melakukan pengamatan atau penginderaan terhadap objek, saya minta anak-anak untuk memejamkan mata, kemudian mindfulness gitu ya. Anak-anak bisa merasakan secara lebih mendalam apa yang ada di sekitarnya. Betul. Hembusan anginnya betul-betul dirasakan begitu. Jadi ketika kesadaran sudah terbangun, harapan kami nanti anak-anak sudah bisa menulis lebih maksimal. Baik, betul. Kemudian nanti bukuan ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk berikutnya Pak Diato, berkaitan dengan media, ya, media pembelajarannya nanti. Pak Diato sudah menyiapkan media pembelajaran yang seperti apa untuk mendukung pembelajaran besok pagi? Baik, jadi sebelum ke media ya, anak-anak itu kan sudah saya bekali pada saat belajar kemarin bahwasanya ketika kegiatan luar kelas itu ada hal-hal yang perlu dilakukan. Petunjuknya sudah ada, termasuk checklist apa sih yang harus diamati, itu sudah kami sepakati dengan anak-anak. Dan kemudian nanti di kelas kami sediakan berbagai macam kertas, video warna-warni. Nah, harapan kami nanti anak-anak setelah pengamatan mereka kembali ke kelas memanfaatkan media yang sudah ada untuk menulis puisi secara lebih menarik. Oke Pak, sepertinya akan menarik sekali ini besok apa media yang dipakai Pak Diato ini. Baik, yang selanjutnya berkaitan dengan asesmen Pak Diato. Nanti bagaimana cara Pak Diato ini mencapai ketercapaian, menilainya dengan dikaitkan dengan tujuan pembelajaran, yaitu tadi menulis puisi kreatif. Baik Bapak, jadi karena tujuannya adalah menulis puisi, maka nanti yang dihasilkan adalah produk. Nah, sehingga saya sudah menyiapkan rubrik atau instrumen untuk penilaian tersebut, mulai dari diksi yang digunakan, penggunaan majas, kata konkret dan sebagainya. Sehingga meskipun puisi itu lisensia puitika, tapi masih bisa dinilai secara objektif. Begitu Bapak. Baik. Bagus sekali, ya, bagus sekali, itu nanti bisa dipakai untuk asesmen. Lalu demikian, bagaimana kalau misalnya
kita juga menambahkan lembar umpan balik pada anak-anak gitu. yang sederhana berbentuk kartu apresiasi agar antar siswa itu bisa saling menilai. Ya, menurut saya itu menarik Pak. Jadi anak-anak juga akan lebih bisa menghasilkan karya secara maksimal. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Pak Ki. Yang terakhir berkaitan dengan kegiatan ini adalah mengenai fokus kesepakatan kita. Jadi dari skenario yang tadi sudah disampaikan Pak Giyato, saya nanti di bagian mana yang menjadi fokus ingin saya amati lebih mendalam pada kegiatan belajar besok ini. Jadi ini ada fokusnya adalah pada instruksi pembelajaran, terutama pada tahapan mengaplikasi. Karena pembelajaran menulis puisi tahap ini adalah tahap bagaimana mengaplikasi. Jadi belum nanti Bapak juga bisa fokus ke itu untuk mengamati apa hal-hal yang sudah baik maupun yang masih kurang ketika kami melaksanakan pembelajaran. Oke, baik. Jadi kita sepakat ya Pak Giyato, besok untuk fokusnya adalah pada tahap mengaplikasikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Giyato. Selamat siang Pak Giyato. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah masih semangat Bapak. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu Pak Giyato. Demikian juga Bapak. Baik, terima kasih Pak Giyato. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan diskusi berkaitan dengan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Giyato pada saat kemarin, yaitu pembelajaran menulis puisi kreatif. Berdasarkan pengamatan saya pada saat pembelajaran, khususnya yang fokus di mengaplikasikan, saya melihat anak-anak sangat antusias, siswa sangat aktif mengkonstruksi nilai-nilai dalam menulis puisi, larik-lariknya, dan bahkan tidak ada yang mencontek dari saya. Menurut Pak Giyato sendiri, sebetulnya apalagi yang sudah berjalan dengan baik Bapak? Jadi kemarin saya sudah menikmati sekali pembelajaran bersama anak-anak tersebut. Anak-anak sudah tidak menikmati. Kemudian menurut saya hal-hal yang sudah baik, selain yang tadi Bapak sebutkan, anak-anak betul-betul menghasilkan karya yang orisinil, adalah tadi anak bersemangat, antusias gitu untuk menulis. Dan saya amati yang mereka riang Pak, riang, tidak ada tekanan ketika ada tugas untuk menyusun puisi, ya mereka enjoy gitu, bisa menikmati. Saya kira itu hal yang baik juga Pak. Anak itu gembira ketika belajar bareng-bareng dengan kami. Baik, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Giyato. Namun dari pengamatan saya tadi, sebetulnya apa tantangan terbesar yang Pak Giyato alami, yang muncul saat siswa dalam proses menulis puisi tadi? Baik, tantangannya ini Pak, sebenarnya ini mayoritas kan memang tadi saya sampaikan ya, bisa menulis dengan baik, lancar gitu ya, tetapi memang masih ada beberapa anak yang mengalami kebuntuan ide. Jadi ketika sudah melakukan pengamatan, sudah eksplor objek yang ada di taman, dan kembali ke kelas, saya lihat masih ada yang agak bingung, sebenarnya mau menulis apa ini gitu ya. Nah, ada juga yang bertanya ke teman lain, ini bagaimana kalau kita mengamalinya begitu ya. Ada yang disarankan dari temannya itu tadi, coba kamu tuliskan ini dan sebagainya. Tidak meniru nih catatannya ya. Jadi memang anak-anak saling bertanya. Saya kira itu juga hal yang wajar untuk mengatasi kebingungan ide tersebut. Ya, ada yang sudah berhasil dengan baik, ada yang memang masih perlu pendampingan begitu Bapak terkait dengan menulis puisi secara kreatif. Kalau menurut saya sendiri itu hal yang wajar ya Pak, hal yang wajar, karena baru tahap belajar anak-anak itu kan menulis puisi memang harus dilatih. Nah, bagaimana kalau saya punya ide, misalnya dengan pada pertemuan berikutnya kita coba kombinasikan dengan teknik estafet kata. Nah, jadi kita menyediakan bank kata, baik kata sifat maupun kata benda, sehingga nanti
itu bisa dipakai sebagai pemantik. Jadi kata-kata yang masih berkaitan dengan objek yang ada di taman, kemudian didata begitu ya. Yang pertama, kemudian kedua tadi Bapak sampaikan estafet kata ya. Saya kira juga menarik Pak. Jadi tadi kan anak buntu ide dan teman lain bisa meneruskan. Nah ini kan berarti ketika muncul satu kata, dia juga bisa meneruskan. Dan sepertinya ini akan menarik Pak. Jadi siap akan kami coba pada pertemuan berikutnya atau nanti di kelas yang lain Bapak. Terima kasih sekali Mas Tanya. Terima kasih atas responnya Pak Widianto. Untuk pengembangan ke depan, kira-kira apa yang Pak Dianto butuhkan ke depannya nanti berkaitan dengan kegiatan seperti ini? Saya masih merasa perlu untuk pengembangan teknik atau metode ketika anak-anak menulis puisi kreatif Pak, biar tidak monoton. Teknik, jadi ya, kelas kan efektif satu kelas, tidak efektif di kelas lain, maka perlu referensi itu dan juga medianya Bapak. Baik, kalau begitu kita bisa meluangkan waktu atau menjadwalkan sesi pertemuan, misalnya di komunitas belajar ya, berkaitan dengan apa yang tadi Pak Dianto sampaikan. Nanti akan bisa lebih dalam lagi dibahas. Oke, itu siap Bapak. Baik, Pak Dianto, yang terakhir dari saya berkaitan dengan umpan balik. Jadi secara keseluruhan desain pembelajaran yang Pak Dianto lakukan itu sudah sangat membumi, sangat berkesadaran dan sangat menggembirakan, khususnya bagi siswa. Hanya mungkin catatan kecil dari hasil pengamatan saya di akhir sesi, pastikan Bapak memberikan penegasan atau penguatan makna terhadap puisi, khususnya puisi terbaik siswa, agar mereka itu merasakan relevansi konten sastra ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Secara umum Bapak sudah sangat luar biasa, bisa mendampingi anak-anak belajar secara mendalam dengan sangat. Terima kasih, siap laksanakan Bapak. Baik. Terima kasih Pak Dianto atas pertemuannya hari ini. Siap Selalu kami sarankan. Terima Terima kasih.